Pak Yoyo dalam kegiatan belajar matematika wajib. Bagaimana kabar anak-anak? Wah, ini ada yang eh, sangat menghafal ya, ini menunjukkan semangat. Dan lagi saya sudah menyampaikan materi melalui GTR ya. Apakah anak-anak sudah mendownload video yang sudah saya kirimkan ini? Sudah anak-anak? Sudah Pak, saya juga sudah Pak. Sudah. Kira-kira tanggapan anak? Jelas Pak. Ya baik, terima kasih Nolia yang sudah memberi tanggapan. Selamat pagi Pak Yoyo, selamat pagi Pak Yusuf, selamat pagi Pak Edi, dan juga selamat pagi teman-teman. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama adalah Horace Parada Banestota. Yang kedua, Noel Bustami. Tiga, merupakan Nolia Thalia. Yang terakhir, terdapat Olivia Nugroho. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas, definisi dari pertidaksamaan linear dua variabel yang akan dijelaskan oleh Nolia Thalia. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan tentang apa sih arti dari pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel memuat dua variabel angka 1 yang memuat tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan ini diantaranya ialah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Untuk tandanya bisa dilihat dalam share screen yang sudah ditampilkan di layar. Dan pada umumnya variabel ditulis dengan variabel X dan variabel Y. Terima kasih untuk pemateri Nolia. Untuk materi yang berikutnya dijelaskan oleh Horace Parada Banestota dengan topik bagaimana langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan menyelesaikan soal sistem pertidaksamaan linear dua variabel secara umum sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengubah pertidaksamaan linear dua variabel menjadi persamaan linear dua variabel. Kemudian menentukan titik potong garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu, menggambar dua buah titik yang diketahui pada koordinat kartesius. Lalu dilanjutkan dengan menggambar garis dari dua buah titik yang sudah diketahui. Dan pada langkah terakhir adalah dengan menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan kunci titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan. Terima kasih. Soal-soal yang dilampirkan di dalam lembar kerja ini yang dijelaskan oleh pemateri Olivia Nugroho. Baik, terima kasih moderator. Gambarlah dan tuliskan langkah-langkah dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x minus 2y kurang dari sama dengan minus 6, 5x plus 7y lebih besar dari sama dengan 35, x lebih besar dari sama dengan 0, y lebih besar dari sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik-titik dari pertidaksamaan di atas. Dimulai dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu 3x minus 2y kurang dari sama dengan minus 6. Titik yang pertama itu kita harus mengubah variabel x menjadi sama dengan 0. Jadi 3x, x-nya itu kita ubah jadi 0, maka 3 kali 0 dikurang 2y sama dengan minus 6. Untuk memudahkan kalian dalam menentukan titiknya, kalian bisa mengubah pertidaksamaannya dengan persamaan. 0 dikurang 2y sama dengan minus 6. 0-nya ini kita pindah ruas, jadi minus 6 min 0. Hasilnya minus 2y sama dengan minus 6. Y sama dengan 3. Maka titik yang pertama untuk pertidaksamaan yang pertama kita dapat 0,3. Selanjutnya kita akan mencari titik yang kedua. Untuk mencari titik yang kedua, caranya sama saja dengan mencari titik yang pertama. Hanya saja yang kita ubah adalah variabel y-nya menjadi sama dengan 0. Jadi 3x minus 2y, y-nya kita ubah jadi 0. Maka hasilnya 3x minus 0 sama dengan minus 6. Minus 0-nya ini kita pindah ruas, jadi 3x sama dengan minus 6 plus 0. Hasilnya 3x sama dengan minus 6. X sama dengan minus 2. Jadi titik yang kedua untuk pertidaksamaan yang pertama adalah minus 2,0. Saya lanjutkan dengan mencari titik-titik dari pertidaksamaan yang kedua, yaitu 5x plus 7y lebih besar sama dengan
35. Untuk mencari titik yang pertama, kita mengubah variabel x-nya menjadi 0. Jadi 5x, x-nya itu kita ubah jadi 0. Berarti 5 kali 0 plus 7y sama dengan 35. 0 plus 7y sama dengan 35. 0-nya ini kita pindah ruas. Jadi 7y sama dengan 35 dikurang 0. Hasilnya 7y sama dengan 35. Y sama dengan 5. Jadi titik yang pertama untuk pertidaksamaan yang kedua adalah 0,5. Setelah itu kita mencari titik yang kedua untuk pertidaksamaan yang kedua dengan cara mengubah variabel y menjadi sama dengan 0. 5x plus 7y, y-nya itu kita ubah jadi 0. Maka 5x plus 7 kali 0 sama dengan 35. 5x plus 0 sama dengan 35. 0-nya ini kita pindah ruas jadi 5x sama dengan 35 dikurang 0. Hasilnya 5x sama dengan 35. X sama dengan 7. Jadi titik yang kedua untuk pertidaksamaan yang kedua adalah 7,0. Setelah kita menentukan titik-titik dari pertidaksamaan di atas, baru kita bisa menggambar grafiknya. Di sini, untuk pertidaksamaan yang pertama, saya tandai dengan warna hijau, sedangkan untuk pertidaksamaan yang kedua, saya tandai dengan warna biru. Untuk pertidaksamaan yang pertama, sudah kita ketahui titiknya yaitu 0,3 dan minus 2,0. Langsung saja kita gambar, yaitu di sumbu X ada minus 2,0, sedangkan di sumbu Y ada 0,3. Nah, dalam membuat garis, itu harus kita memperhatikan tanda pertidaksamaannya. Karena di pertidaksamaan yang pertama tandanya ada sama dengan, maka titiknya itu harus penuh, dan juga garisnya yang menghubungkan titik 1 dan titik 2 harus nyambung, tidak boleh putus-putus. Selanjutnya, yang saya arsir ini yang berwarna hijau itu merupakan daerah himpunannya. Pertidaksamaan yang kedua, yang warna biru. Di dalam pertidaksamaan yang kedua, sudah kita ketahui titiknya yaitu 0,5 dan 7,0. Langsung saja kita gambar. Di sumbu X ada 7,0, sedangkan di sumbu Y itu ada 0,5. Nah, kita juga harus memperhatikan tandanya. Tandanya ini kan ada sama dengan, berarti titiknya itu harus penuh dan garisnya itu harus nyambung, tidak boleh putus-putus. Selain itu, untuk daerah arsirannya ini yang warna biru, kenapa mengarah ke atas atau mengarah seperti pada gambar? Langkah terakhir untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita harus lihat di mana sih kedua daerah himpunan ini bertemu. Nah, seperti pada gambar, daerah himpunan pertidaksamaan kedua ini bertemu di daerah yang atas ini yang saya sudah tandai. Sekian penjelasan dari saya. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya dari pemateri Olivia Nugroho. Kesimpulan dari semua materi yang tadi kita telah bicarakan akan disampaikan Horasi Parada Banestota. Silakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan kami tuangkan ke dalam peta konsep. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan, sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah gabungan dari pertidaksamaan dua variabel yang dimana setiap variabelnya disertai dengan tanda ketidaksamaan. Selain itu, secara umum variabel pada sistem PTLDV menggunakan variabel X dan variabel Y. Kemudian, langkah-langkah menyelesaikan soal sistem pertidaksamaan linear dua variabel secara umum sama seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan adalah dengan mengubah pertidaksamaan linear dua variabel menjadi persamaan linear dua variabel. Kemudian menentukan titik potong garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu, menggambar dua buah titik yang diketahui pada koordinat Kartesius. Lalu dilanjutkan dengan menggambarkan garis dua buah titik yang sudah diketahui. Dan langkah terakhir adalah dengan menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan uji titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan.
Menjawab pertanyaan terakhir, pemahaman yang kami dapatkan mengenai pembelajaran sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah bahwa dalam menggambar grafik serta menentukan daerah himpunan penyelesaian harus benar-benar memperhatikan tanda pertidaksamaan yang ada di masing-masing pertidaksamaan tersebut dengan tujuan agar orang yang membaca grafik tidak mensalahartikannya. Ya, terima kasih banyak untuk pemateri Horasi atas kesimpulannya yang sudah menyeluruh. Demikianlah presentasi untuk kelompok kita pada hari ini. Saya akan mencoba menyampaikan satu konsep yang sudah terlewatkan, ya. Pertama kita ubah pertidaksamaan X tambah Y kurang dari 15 menjadi persamaan X tambah Y. Setelah itu kita bisa menentukan fotonya ya anak-anak ya, dengan cara kita masukkan X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2. Ini adalah menentukan titik foto terhadap sendiri. Tepat ya Y sama dengan 0, X sama dengan 4. Ini saya lengkapi saja, potong terhadap dulu Y ya. Dan selanjutnya kita gambar anak-anak, kita gambar titiknya, yaitu 0,2 dan 4,0. Setelah itu kedua titik ini kita garis seperti apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak dalam presentasi. Karena pertidaksamaannya itu lebih kecil sama dengan, maka karena ada sama dengannya buletannya di sini penuh ya, dan garisnya tidak putus-putus. Berikutnya, pada saat kita menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita harus melakukan apa? Dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita harus apa anak-anak? Uji titik anak-anak. Uji titik 0,0. Nah, alasannya kenapa 0,0? Saya mudah menghitung saja. Gitu saya. Uji titik 0,0 ke dalam pertidaksamaannya, yaitu 3x tambah Y kecil sama dengan 12, sehingga didapatkan 3 kali 0 tambah 6 kali 0 lebih kecil sama dengan 12. 0
kecil sama dengan 12. Apakah pernyataan tersebut bernilai benar anak-anak atau salah? 0 lebih kecil sama dengan 12. Kira-kira benar atau salah? Benar ya. Nah, ya seperti ini. Nah, karena benar, maka bisa kita simpulkan daerah himpunan penyelesaian arah titik 0,0 ya, seperti ini. Nah, kita tes nih, betul nggak ke arah titik 0,0? Nah, 0,0 kan di sini anak-anak, berarti kan daerah himpunan penyelesaiannya nanti otomatis di bawahnya garis kan. Nah, kita coba nih bagaimana cara mencobanya. Ya, kita input saja pertidaksamaannya ke dalam aplikasi Bukibras. Nah, sudah sesuai kan anak-anak? Sudah sesuai. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya seperti itu. Nah, ini anak-anak daerah himpunan penyelesaiannya. Ini akan pakai warna yang. Jadi tolong ya diingat untuk anak-anak yang presentasi tadi ya. Jadi tolong diperbaiki konsepnya di dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian. Gambaran grafik dan penentuan daerah himpunan penyelesaian perlu memperhatikan tanda ketidaksamaan yang ada pada masing-masing ketidaksamaan. Kalau Pak boleh berpendapat, untuk soal-soal tertentu ini bisa sesuai anak-anak. Tetapi untuk soal-soal yang lain itu kadang tidak bisa memenuhi. Ya, akhir kegiatan hari ini saya akan memberikan soal. Nanti soalnya akan saya share ya ke dalam GPR. Silakan anak-anak pakai sebagai latihan untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran anak-anak.